Selamat sore Jemaat Every Nation, dimanapun saudara berada pada sore hari ini. Kita di dalam acara Selah kembali akan menenangkan diri kita sejenak, berhenti dari kegiatan kita sehari-hari, dan kita akan punya waktu untuk menyembah Tuhan serta mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kehidupan buat kami, sukacita, penyertaan damai sejahtera-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sore hari ini kami diberkati oleh kehadiran-Mu dan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Selamat sore saudara, hari ini kita akan kembali belajar untuk merenungkan beberapa ayat firman Tuhan. Dan sesuai dengan tema yang ada di dalam jemaat, kita belajar tentang buku atau kitab 2 Timotius. Dan saya hari ini akan juga mengambil cuplikan dari beberapa ayat firman Tuhan yang memberikan kepada kita pengertian dan juga peringatan untuk hidup bagaimana menyenangkan Tuhan. Dan saya memberikan judul renungan kita Sela kali ini adalah apa yang buat kita berharga. Kalau saudara, saya tanya apa yang membuat kita berharga? Saya tahu jawabannya saudara semua sudah menangkap bahwa yang membuat kita berharga karena apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Kehidupan Kristus yang diberikan dalam kehidupan kita membuat kita berharga. Itu jawabannya. Tetapi hari ini kita akan masuk untuk melihat kembali apa yang nasihat Paulus berikan kepada Timotius tentang pelayanan yang berharga. Pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Saya akan bacakan dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-20. Dikatakan di dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir dimaksud untuk maksud yang kurang mulia. Saudara, gambaran, metafor yang Rasul Paulus pakai untuk menggambarkan setiap kita yang melayani di dalam rumah Tuhan, melayani dalam konteks apapun juga, apakah itu pelayanan kita di luar gereja, pelayanan kita di dalam pekerjaan kita, dikatakan ada 2 macam perabot. Yang pertama emas dan perak, dan selanjutnya kayu dan tanah. Yang satu dipakai untuk maksud yang mulia, artinya emas dan perak, dipakai untuk tujuan yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Tentu Paulus memberikan metafor ini dengan gambaran yang dia lihat pada saat itu. Orang-orang kaya pada zaman Paulus punya utensil alat makan itu dari emas dan perak. Dan biasanya alat-alat makan itu dipergunakan kalau ada tamu yang spesial datang ke rumah. Tetapi yang tidak kelihatan, yang berada di tempat yang kotor itu perabotnya itu dari kayu dan tanah. Ya, itu yang Rasul Paulus katakan ada maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Yang emas dan perak untuk yang mulia, kayu dan tanah kurang mulia. Kekristenan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa yang mulia itu sepertinya pelayanan yang dilihat oleh banyak orang. Sedangkan yang kurang mulia adalah pelayanan yang kurang dapat perhatian dari orang-orang. Tapi apakah itu cara Tuhan memandang bahwa satu pelayanan itu mulia atau tidak? Di ayat berikutnya dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Nah, di sini saudara, kita melihat bahwa yang disebut sebagai perabot rumah untuk maksud yang mulia itu bukan jenis pelayanannya, bukan jenis apa yang dia lakukan di dalam rumah Tuhan. Tetapi dikatakan jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, maka apapun yang dia lakukan itu menjadi mulia. Dikatakan ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah saudara, pada waktu saudara menerima Tuhan Yesus, darah Yesus menyucikan kita. Ya, dan itu otomatis saudara, dilakukan pada waktu saudara terima Tuhan Yesus, dan saudara mempercayai karya Kristus yang sudah menebus saudara, maka di hadapan Tuhan saudara kudus. Tetapi ayat-ayat ini bukan berbicara tentang kekudusan yang dihasilkan karena keselamatan, tetapi kekudusan
dari keseharian kita. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa cara untuk kita menjadi mulia, seorang menyucikan dirinya. Jadi ini bukan penyucian dosa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, tetapi usaha kita, kesadaran kita untuk menjaga kehidupan kita dengan menyucikan diri dari yang jahat. Nah, secara spesifik, apa yang Rasul Paulus maksudkan dengan menyucikan diri dari yang jahat? Di ayat yang ke-22 dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni. Dan di ayat yang ke-23 dikatakan hindari soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Nah, saudara, di ayat yang ke-22 kembali dikatakan, sebab itu jauhilah. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan flee. Ya, flee itu lari, saudara. Ya, jadi yang pertama yang Rasul Paulus katakan, cara praktis untuk menguduskan diri saudara supaya saudara bisa dipakai untuk tujuan yang mulia, jauhilah atau lari dari nafsu orang muda. Dan kemudian Rasul Paulus memberikan bagian yang berikutnya, kejar. Jadi ada yang saudara harus lari, ada yang harus saudara kejar. Saudara lari dari nafsu orang muda, tapi saudara mengejar. Apa yang saudara kejar? Keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, saudara, pada waktu kita melihat pencobaan, ya, maka Rasul Paulus mengatakan lari dari nafsu orang muda. Flee your youthful passion. Itu nasihatnya kepada Timotius yang masih muda. Buat kita secara general, ada hal yang kita perlu bukan sekedar tengking, tetapi lari. Lari dari hawa nafsu, lari dari perkara yang tidak benar, yang ketidakkudusan. Lari dari apa yang mata kita yang suka melihat tetapi itu akan membuat kita menjadi tercemari. Kembali saudara, Rasul Paulus berbicara dalam konteks pelayanan dipakai untuk perkara yang mulia, bukan keselamatan. Ya, saudara yang sudah diselamatkan, bagian kita adalah menjaga kehidupan kita dengan lari dari nafsu orang muda, lari dari perkara yang membawa kita kepada kebinasaan dan mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni. Dan kemudian Rasul Paulus bicara tentang hindari. Ya, pertama lari dari nafsu orang muda. Kemudian kejar kesetiaan, kejar kasih. Dan kemudian Rasul Paulus bicara hindari soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Gereja Tuhan, kita anak-anak Tuhan, hindari soal-soal yang dicari-cari. Jangan berdebat, jangan melakukan pembicaraan hal-hal yang tidak layak kita perdebatkan. Di ayat ini dikatakan engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Tahukah saudara, banyak orang Kristen pada waktu dia diminta untuk memberitakan Injil, sharing kehidupannya, dia tidak bisa atau enggan untuk melakukannya. Tapi kalau diajak berdebat soal-soal kebenaran tertentu, kebenaran dalam tanda kutip, ya, dia berbicara tentang sesuatu yang secara spesifik dia suka perdebatkan karena dia melihat ada orang Kristen yang lain yang tidak cocok dengan apa yang ada dalam hatinya. Dia jago tentang soal itu. Justru itu yang Rasul Paulus katakan hindari. Ya, saudara, yang kita perlu hindari sebagai anak-anak Tuhan adalah persoalan yang tidak penting.
Pemuritan itu penting, tapi seringkali banyak orang yang tidak suka. Tetapi berdebat yang menurut kebenaran firman Tuhan, menurut Paulus berikan nasihat kepada Timotius, itu sesuatu yang tidak layak dan tidak penting. Itu hal yang bodoh, tapi seringkali kita suka untuk memperdebatkan hal-hal seperti itu. Dan yang terakhir dikatakan lemah lembut untuk menuntun orang yang suka melawan. Ya, dengan lemah lembut. Siapa tahu Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat sehingga mereka mengenal kebenaran. Artinya saudara, untuk orang-orang yang suka berdebat, cara kita memenangkan bukan dengan berdebat dan memenangkan argumentasi teologis sekalipun. Saudara, kita dengan kasih berdoa untuk mereka, membawa mereka supaya melihat kepada kebenaran. Jadi saya ingin menyimpulkan saudara, setiap kita Tuhan rindukan untuk menjadi perabot yang mulia untuk pekerjaan mulia. Setiap saudara dipanggil untuk menjadi alat di dalam rumah Tuhan untuk maksud yang mulia. Dan itu tidak ada hubungannya dengan apa yang saudara lakukan. Tetapi Tuhan mau pada waktu kita melayani Dia, kita menyucikan diri kita. Kita menjaga hati kita dari maksud-maksud yang tidak benar, sehingga kita dipandang layak untuk melakukannya. Saudara, mari di dalam masa-masa seperti ini kita saling mendorong satu dengan yang lain untuk menjadi perabot yang mulia di dalam rumah Tuhan. Kita diminta untuk menjadi contoh, untuk membawa teladan ini buat saudara seiman yang lain, sehingga kita saling mendorong. Kita saling berlomba di dalam pekerjaan yang baik buat pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami dipanggil Tuhan. Dan panggilan-Mu buat setiap anak-anak-Mu adalah kami menjadi perabot yang mulia. Dan kami tahu ini bukan tentang posisi pelayanan, tetapi Engkau memanggil kami untuk menyucikan diri kami, Tuhan, untuk melakukan yang benar. Engkau katakan lari dari hawa nafsu orang muda, kejar kasih, kejar keadilan, dan hindari perkara-perkara yang tidak perlu. Biar ini menjadi pedoman kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk setiap kami menjadi perabot yang mulia di dalam rumah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.